Udah mulai Sabtu. Ingat. Siap, jalan. Sok di grup udah masuk ke WhatsApp, masuk ke WhatsApp aja di share lagi. Terus ayo. Terus Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wad din. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang pertama, hadirin semua, para santri, santriwan, juga para alumni baik yang daring ataupun yang luring, daring dalam jaringan, luring luar jaringan. Alhamdulillah menginjak bulan ketiga ngaji rutinan alumni Pondok Pesantren Darul Polimin sekarang di bulan ketiga, dan sekarang kita akan bersama-sama membaca salah satu kitab tafsir yang dikarang oleh Syekh Ali As-Saudi, salah satu ulama pakar tafsir. Tetapi sebelumnya mari kita sama-sama hadiah Fatihah
Yang pertama kita tujukan hadiah-hadiah kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sahabatnya, keluarganya, para tabiin, atau tabiin, para aulia, para syuhada, muassis Nahdlatul Ulama, khususon Kiai Haji Hasyim Asy'ari, khususon Kiai Khalil, khususon Mbah Wahab, dan seterusnya. Dikhususkan pula Fatihah kepada musannif muallif kitab ini yaitu Syekh Ali As-Sabuni. Juga tidak lupa khusus Fatihah kepada Kiai Haji Sirajuddin Abbas, pendiri Pondok Pesantren Ronobu Qalibin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbil ighfirli wa liwalidayya. Hadirin semuanya yang saya hormati, sebentar. Seperti tadi yang sudah disebutkan bahwa pengajian kali ini yaitu kitab salah satu kitab tafsir yang masyhur di kalangan pesantren di Indonesia, yaitu kitab Rawahi'ul Bayan Tafsir Ayatil Ahkam, salah satu karangan dari Syekh Ali As-Sabuni. Tetapi sebelumnya kita jelaskan secara singkat biografi muallif kitab ini, yaitu Syekh Ali As-Sabuni, yang baru saja tahun kemarin, tahun 2021, beliau wafat dalam usia 91 tahun. Jadi Syekh Ali As-Sabuni ini asli orang Aleppo, Syria, ulama Syria. Beliau lahir sekitar tahun 1928 di Madinah, tapi besar belajar di kota Aleppo, Syria. Selanjutnya beliau melanjutkan studinya ke Al-Azhar Mesir, S1, S2 di Al-Azhar Mesir. Setelah di Al-Azhar, Syekh Ali ini pulang lagi ke Aleppo, dan setelah itu beliau mengajar di Fakultas Syariah di Universitas Ummul Qura dan Universitas King Abdul Aziz di Mekah, Madinah, di Mekah ya. Dan beliau sebagai guru besar tafsir, dan tidak diragukan lagi bahwa karangan-karangan beliau lebih dari 50 karangan kalau tidak salah di berbagai bidang. Di antaranya salah satunya adalah kitab Tafsir Rawahi'ul Bayan ini. Dan di antara selain kitab Rawahi'ul Bayan ini, kalau tidak salah satu karangan beliau Tafsir Lapohibul Mukhtasar. Banyak kitab-kitab tafsir yang dikarang oleh Syekh Ali As-Sabuni, dan salah satunya yang kita akan sama-sama bacakan, sama-sama kaji, yaitu kitab Rawahi'ul Bayan ini. Baik para santri, para alumni, tentunya saya di sini hanya sekedar membacakan. Jika memang nanti dalam proses membaca atau ngaderes kitab ini ada kurang berkenan, kesalahan dan lain sebagainya, koreksi dari hadirin semuanya silakan disampaikan. Kalau ini kan di live streaming Facebook ya, atau nanti bisa langsung ngejapri ke saya.
gitu ya, sama-sama belajar lah. Baik, yang kita langsung saja ini kitab yang saya pegang di sini cetakannya Darussalam. Langsung saja kepada muqaddimah musannif atau muqaddimah muallif kitab ini. Walal musannifu rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-muqaddimatu. Bismillahirrahmanirrahim. Ngawiti ingsun kala nyebut asmane Allah Ar-Rahmani sifatnya Allah. Ayat al-mun'im bijalah ilmi'ah atau kang welas asih ing dalam dunia lan akhirat. Ar-Rahimi kang welas ing dalam akhirat. Ar-Rahman ayat al-mun'im bijalah ilmi'ah yang banyak memberi nikmat-nikmat yang besar. Al-Rahim, Ar-Rahim, Al-Mun'im bidaqaiha yang memberi lembut-lembutnya nikmat. Al-muqaddimatu muqaddimah pembuka. Al-muqaddimatu tawi iki ku muqaddimah. Gitu mungkin. Jadi barangkali para hadirin semua pegang versi PDF-nya, silakan dibuka langsung ke muqaddimah. Al-muqaddimatu alhamdulillahilladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Alhamdulillahilladzi alhamdulillah puji kang papat iku lillahi kagungane Allah. Alladzi 'allama bil qalam. Alladzi utawi alladzi Allah yang 'allama bil qalam. 'Allama di dalam beberapa tafsir seperti Imam Syaukani dalam Fathul Qadir itu menyebutkan Allama bil qalam itu maknanya adalah Allah yang memberi, yang mengajarkan manusia dengan alat tulis. Allama bil qalam. Jadi alhamdulillahilladzi 'allama bil qalam. Seperti biasa, hamdu itu ada 4 ya. Sudah pada maklum. Alhamdulillahilladzi 'allama bil qalam. Tegese itunya anu ada yang mengajarkan manusia dengan alat tulis. 'Allamal insana ma lam ya'lam. 'Allamal insana yang mengajarkan al-insana ini manusia ma lam ya'lam, yang tidak diketahui oleh manusia. Dalam beberapa keterangan disebutkan pentingnya menuliskan ilmu. Allama bil qalami 'allamal insana ma lam ya'lam. Bil qalam itu ya alat tulis para penulis gitu. Karena banyak athar qayyidu al-ilma bil kitabati, katanya. Ada semacam itu. Ikatlah ilmu dengan tulisan. Gitu. Walaupun ada peribahasa al-ilmu bis sudur la bis sudur, karena kodrat manusia itu suka lupa. Karena manusia itu kadang pelupa, maka tidak kalah penting ilmu itu ya harus dituliskan. Gitu, ditulis. Wassalatu lan utawi rahmat wassalam lan keselamatan iku alal basyirin nadhir. Alal basyir ing atase kanjeng Nabi al basyir. Al basyir itu maknanya adalah yang membawa kabar gembira. Nah, sebagian ayat-ayat Al-Qur'an kan menjelaskan tentang kabar-kabar yang membahagiakan, seperti kabar tentang surga, tentang telaga Haud dan lain sebagainya. Nah, sholawat wassalatu lan utawi rahmat wassalam lan keselamatan iku alal basyirin nadhir. Seperti di situ ada ya.
Muga-muga ditetapkan ingat ke Kanjeng Nabi, yang mana Kanjeng Nabi teh al-Bashir wan Nadhir, yang membawa kabar yang membahagiakan seperti tentang surga, terus balasan bagi orang-orang yang berbuat baik nanti di akhirat, dan seterusnya. Sekaligus an-Nadhir, Nabi juga yang membawa kabar tentang ancaman, seperti orang yang berbuat dosa nanti di akhirat dibalas dengan neraka, dan seterusnya. Tentang kedoliman itu al-Bashir wan Nadhir. Terus wassirajul munir, lan lampu yang bercahaya, wassirajul munir. Nah, Sayyidina wassirajil muniri, maaf ya, wassalatu wassalamu alal basiri wan nadhir wassirajil munir. Sayyidina tegese Kanjeng Nabi Muhammad, Sayyidina tegese Gusti kita, pemimpin kita, tauladan kita Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Alladzi mahallahu bihi dulumatil jahli wal kufri. Alladzi kan maha yang menghapus sapa Allah bihi, sabab Kanjeng Nabi, dulumatil jahli wal kufri, gelapnya kebodohan atau gelapnya kesotohan, wal kufri, dan kekufuran. Nah, terus wa azala ma'alimal wathaniyati wad dolali, wa azalalan, dan menghilangkan sapa Allah ma'alimal wathaniyati, Kanjeng Nabi melalui perangkaran Kanjeng Nabi, ya sababiah Kanjeng Nabi, ma'alimal wathaniyati wad dolali, jalan atau ajaran kafir wathani wadolali, dan kesesatan. Al-wathaniyah itu dikenal bahwa dulu ketika Nabi diutus pada penduduk Mekah, waktu itu tradisi atau ibadahnya orang Mekah waktu itu menyembah berhala. Istilah lainnya adalah kafir wathani, yaitu yang orang-orang yang percaya dan meyakini atau menyembah berhala. Nah, Nabi ini wa azala ma'alimal wathaniyati wa dhalal, Nabi ini menghilangkan, menghapus ajaran kesesatan kafir wathani dan kafir wasani wa dhalali, dan kesesatan. Terus wa a'la bihi manazilat tauhid, wa a'la, dan wa a'la, dan meninggikan, gitu ya. Wa a'la ngaluhurkeun, meninggikan, bihi, sabab Kanjeng Nabi, manazilat tauhidi wal iman, kepada kedudukan tauhid dan iman. Wa ala alihi lan yatase biro keluargane Nabi, wa sahbihi wa ashabihi lan biro sahabate Nabi, sumusil ilmi wal irfani. Sumusil ilmi wal irfani ini kalau secara harfiah maknanya matahari ilmu dan makrifat. Jadi para sahabat Nabi, wa ala alihi, keluarganya Nabi, wa ashabihi, dan sahabatnya Nabi ini disifati dengan
sumusil ilmi wal irfani, mataharinya ilmu dan makrifat. Tetapi sebetulnya itu gaya bahasa min, kalau dalam balaghah itu min idhofatil musabbah bi ilal musabbah. Itu kalau dalam bab tasbih. Min idhofatil musabbah bi ilal musabbah. Mengidhofatkan musabbah bi yaitu lafaz sumus jamak dari lafaz samsun ilal musabbah yaitu al ilmu wal irfan. Gitu kan ya? Jadi maknanya adalah para keluarga dan sahabat Nabi ini diibaratkan seperti apa? Wa ashabihi sumusil ilmi wal irfani, yang banyak ilmunya, yang makrifat, yang diserupakan terhadap matahari. Ayat apa? Jadi tadi disebutkan bahwa sumusul ilmi wal irfani itu min idhofatil musabbah bilal musabbah. Artinya musabbah binya lafaz samsun, al ilmi wal irfani ini musabbah. Wajah sibihnya titik kenapa ilmu dan ma'rifat ini diserupakan terhadap matahari? Karena sama-sama keduanya apa? Musabbah bihnya apa? Fil intifa, memberikan manfaat. Sinar matahari memberikan manfaat cahaya kepada bumi dan isinya. Begitu juga ilmu dan ma'rifat ini memberikan manfaat cahaya pencerahan kepada manusia. Nah, jadi diserupakan ilmu dan makrifat terhadap matahari karena apa? Persamaannya, wajah sibihnya, karena sama-sama keduanya memberikan manfaat. Nah, wajah sibihnya dibuang, juga adawat tasbihnya juga dibuang. Atau lebih dalam lagi dalam ilmu balaghah itu disebut, itu bisa terjadi situ majaz isti'arah musarrahah atau isti'arah tasrihiyah, tapi sudahlah panjang gitu ya. Jadi wa ala alihi dan lan ingata sepiro-piro keluargane Nabi washabilan piro-piro sahabatnya Nabi, yang mana sifat dari Ali dan keluarga Nabi ini yang penuh ilmu dan makrifat yang diserupakan terhadap matahari, gitunya. Wat tabi'ina lan kang anut kabeh lahum terhadap para keluarga dan sahabat Nabi bi ihsanin ila yaumiddin, bi ihsanin dengan kebaikan ila yaumiddin sampai hari kiamat. Wa ba'du, langsung saja ya. Fa inna khairu ma yuqaddimuhul insan. Fa inna khairu ma yuqaddimuhul insan. Maka sesungguhnya, maka satune bagus-bagusnya perkara yuqaddimuhul insan, mendahulukan hulima sopal insan min salihil a'mali, dari amal soleh, wa afdalu ma yas'a ilaihil mar'u, lan lebih utama-utamane ma yas'a, perkara yas'a itu berupaya, yas'a itu berupaya ilaihi marima sopo al mar'u gitu. Khidmatal kitabil khidmatal iku khidmatul kitabil aziz, gitu ya. Jadi fa inna khairu ma yuqaddimuhul insan min salihil amali wa afdalu ma yas'a ilaihil mar'u iku khidmatul kitab. Jadi maknanya kemana? Dan sesungguhnya sebagus-bagusnya perkara
yuqaddimul insan, yang didahulukan dari amal soleh dan paling utama-utamanya upaya seseorang adalah apa? Khidmatul kitabil aziz, berkhidmat terhadap Al-Kitabil Aziz. Ini maksudnya Al-Quran. Jadi orang yang berkhidmat terhadap Al-Quran, entah ya, yang pasti orang yang memahami Al-Quran, orang yang mencoba terus itu menggali isi Al-Quran, tentunya dengan bimbingan guru, masyayikh dan sebagainya, itu lebih utamanya upaya yang dilakukan oleh seseorang, atau khairu ma yuqaddimul insan. Jadi amal soleh yang terdepan lah gitu. Jadi khidmat terhadap Al-Quran, terhadap Kitabil Aziz ini bagian dari amal soleh yang paling bagus. Begitu juga upaya yang paling utama. Nah, alladzi ja'alallahu nuran wa diya lil insaniyah. Alladzi kang ja'ala wis ngajadikeun hu ing ladzi sapa Allah nuron ing cahaya wa diyaan lil insaniyah. Nah, intinya. Jadi alladzi kang ja'ala wis, nah, sudah menjadikan ing ladzi sapa Allah nuron ing cahaya wadiyaan lan pancaran cahaya lil insaninya, bagi kemanusiaan. Nah, di sini nuron wadiyaan. Nuron itu cahayanya sendiri, tapi kalau wadiyaan semacam apa? Pancarannya, pantulan diaan itu gitu. Bedanya nur dan dia. Nah, wa khatamalan mungkasi Allah bihi kelawan kanjeng Nabi ar-risalatil samawiyah, terhadap risalah samawi. Wamtanna alal basyariyah, wamtanna dan menganugerahkan Allah alal basyariyati ing atase kemanusiaan bi qalihi jalla wa ala. Di sini ada insaniyati lil insaniyati wal basyariyati itu. Jadi yang pertama apa? Alladzi ja'ala wis ngajadikeun hu ing ladzi sapa Allah nuron ing cahaya wa diyaan lan pantulan atau pancaran cahaya lil insaniyah itu kemanusiaan. Yang kedua, wa khatama bihi risalatis samawiyata, dan mengakhiri itu Allah bihi dengan kanjeng Nabi ar-risalatis samawiyata, ar-risalah samawiyah, terhadap risalah kang bangsa samawi, gitu ya. Nah, terus wantana alal basyariyah, dan menganugerahkan Allah alal basyariyah dengan sifat-sifat kemanusiaan biqolihi jalla wa ala. Di beberapa referensi ada lil insaniyah, ada basyariyah. Kalau terjemah bahasa Indonesia sama-sama maknanya kemanusiaan, tetapi di beberapa referensi entah bisa dicarilah. Kalau insaniyah itu lebih ke hal-hal yang abstrak seperti ilmu, yang abstrak lah, basyariyah gitu. Manusia kan punya ilmu, mampu mengembangkan diri,
mampu mengembangkan bahasa. Nah, itu insaniyah, insan manusia. Manusia itu misalkan penduduk Indonesia itu kan banyak suku, banyak bahasa, sampai ratusan bahasa ya, Sunda, Jawa, Batak dan sebagainya. Terus coba kalau hewan mah tiba heula bahasa anak gitu, hewan itu bahasanya dari dulu gitu-gitu aja. Manusia juga berkembang peradabannya dulu ada peradaban Mesir kuno, ada peradaban Jawa kuno, ada peradaban banyak lah. Terus berkembang, teknologi juga berkembang, kedokteran juga, ilmu kedokteran jadi manusia itu mampu mengembang. Bisa jadi itu maknanya kepada insaniyah. Tapi kalau basyariah itu lebih ke fisik. Basyariah itu lebih ke fisik, intinya fisiknya. Tapi insaniyah itu lebih kepada hal yang abstrak. Tapi kalau terjemahan bahasa Indonesia ya kemanusiaan saja. Itu wonten lan wis gitu nganugrahaken temenan Allah alal basyariyah di atas kemanusiaan biqolihi jalla wa ala, biqoli kelan dawuhan kelan firman Allah taala jalla wa ala, maha agung lan maha luhur sapa Allah. Ya ayyuhan nasu qad ja'akum burhanun mir rabbikum wa anzalna ilaikum nuran mubina. Nah, itu ya kurang lebih seperti itu. Wa qad ja'alallahu jalla tanauhu hamalata hadhil kitabil aziz. Wa qad ja'ala teman-teman sing jadikeun sapa Allah jalla maha agung apa sanauhu, apa ya sanau pujina Allah hamalata hadhil kitabi ing membawa ini kitab al-aziz kan agung. Hum utawi hamalah itu surujuddin. Surujud itu jamu siraj. Surujuddin biro-biro lampunya agama. Terus wabasa ilun nuri lan masail itu semacam apa ya? Tempat gitu, tempat cahaya wabdiyati fil ummati di umat. Jadi hamalah gitu hadil aziz, para orang-orang yang mampu mengkaji, memahami makna Al-Qur'an. Orang-orang ulama-ulama, masai-masai guru kita yang mampu mengkaji, menggali, memahami makna detail Al-Qur'an itu diibaratkan surujuddin, seperti lampu, seperti penerang agama. Wa masailun nurila tempat-tempat cahaya wadiyai fil ummah, di ummah. Wa'adahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam as-sadatal asrofi alladzina yuqtada bihim fi hadhil hayat. Wa'ada lan menganggap humdi hamalah hadhil kita sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam as-sadatal asrof, jadi tuan, jadi sayyid orang-orang yang mulia. Jadi Allah menganggap orang-orang yang paham makna Al-Quran, paham isi Al-Quran itu, Allah menganggap mereka sebagai tuan, pemimpin orang-orang yang mulia. Gitu kan? Gitu ya. Mana? Hum suruh judi. Pak, ini teksnya sudah habis. Pak Diki, ini teksnya sudah habis. Nah, hum suruh judi. Wa masailun nuri
wadiyai fil ummati wa adahum Rasulullah SAW as-sadatal asrofi alladhi yuqtada bihim bihadihil hayati alladhi kami yuqtada diikuti dianuti sopo bihim hamalah dia bihadihil hayati dalam kehidupan ini. Faqala alaihi salam wa asrafu ummati iku hamalatul Quran. Kata Kanjeng Nabi, lebih mulia-mulianya umatku adalah hamalatul Quran. Orang secara makna harfiahnya adalah hamalatul Quran, Quran pembawa Al-Quran. Tapi makna mungkin makna yang sebenarnya adalah orang-orang yang paham, yang ngerti detail dalam-dalamnya Al-Quran. Nah itu kata Alif yang menjelaskan tentang keunggulan, keutamaan orang-orang yang keutamaan kelompok hamalatul Quran. Terus kama bayyana sholawatullahi wassalamu alaihi maka nata hadhihi sinfi minan nasi biqalihi kama bayyana, seperti bayyana sudah menjelaskan sopo sholawatullahi wassalamu rahmat Allah. Siapa yang menjelaskan? Ya jelas Kanjeng Nabi yang sholawatullah wassalamu alaihi, di mana rahmat dan keselamatan atasnya itu. Maka nata hadhihi sinfi, terhadap tempat bagian ini minan nasi biqalihi. Jadi Allah atau Kanjeng Nabi menjelaskan status, derajat, tempat orang-orang yang hamalah Quran itu adalah innallaha la yarfa'u bihadzal kitabi bihadzal kitab aqwaman wa yadau bihi akhirin. Innallaha la yarfa'u bihadzal kitab aqwaman wa yadau bihi akhirin. Terus waqad ahbabtu, ini kata musannif, waqad ahbabtu, lan teman-teman ahbabtu, demen, waqad ahbabtu, saya suka, resep, ahbab, antadima, ingin tayusun, insun. Saya sangat menyukai untuk menyusun fisil kihaulail akari, dalam atau jalan mereka orang-orang mulia tersebut. Yaitu siapa? Orang-orang mulia maksudnya di sini adalah hamalatul Quran, para ulama, para ahli tafsir, para mufassirin. Jadi kata musannif, saya sangat menyukai menempuh perjalanan orang-orang yang mulia di bidang ini, gitu ya. Wa an atasabbah bihim. Wa an atasabbihim, dan insya Allah saya akan menyerupai mereka. Saya ingin seperti mereka, kata musannif itu. Wa illam akun mithlahum, walaupun saya tidak seperti mereka. Wa illam yakun sanajan ora insun iku mithlahum sa umpamane hum hamalatul Quran. Terus rasa ayyana lani syai'un min ajrihim. Berdoa musannif ini, asa mudah-mudahan semoga ayyana lani opo syai'un min ajrihim, semoga saya, kata musannif, mencapai memperoleh sesuatu dari ajrihim, ganjaran mereka. Mereka itu siapa? Itu tadi haulail akari. Nah, orang-orang yang mulia di bidang hamalah Quran. Terus ala haddi qaulil qail, ingatase takrif atau definisi ucapan kang ucap,
fatashabahu illam takunu mithlahu innat tashabuha bil kirami falahu fatashabbahu. Serupailah mereka illam takunu mislahum, walaupun kalian tidak seperti mereka. Mereka ini siapa? Hamalat Al-Quran, orang-orang yang khidmat terhadap Al-Quran, orang-orang yang paham betul makna Al-Quran. Serupailah mereka, contohlah mereka gitu. Walaupun kalian tidak seperti mereka. Tuh, innat tasyabuha bil kirami falahu. Karena menyerupai orang-orang yang mulia, falahu itu kebahagiaan. Gitu kan. Wa kanat li umniyatun karimatun, kata musannif. Wa kanat lan ana li opo umniyatun karimatun. Omniyah karitam itu cita-cita yang mulia. Kata musannif, saya punya cita-cita yang mulia. Dia utawi omniyah ayyusahila dia utawi omniyah ayyusahila semoga memudahkan itu sapa Allah Ta'ala alayya ingatase terhadap saya khidmat dini wal ilmi, ing khidmat di dalam agama dan ilmu. Nah, jadi musannif bercita-cita, isi dari cita semoga Allah memudahkan saya dalam mengkhidmat terhadap agama dan ilmu. Di situnya wa kanat li umniyatun karimatun hiya ayyusahhilallahu ta'ala alayya khidmatad dini wal ilmi. Terus fa'ukhrija mangka mengeluarkan saya ba'dal kutubi ing sebagian biro-biro kitab allati yantafi'u bihi annas, allati kami yantafi'u ngalah manfaat biha kelawan kutub sapa annas manusia li'atiqadi bi anna hadza minal baqiyatis sholihah, karena tekad keyakinan musannif, keyakinan muallif bahwa cita-cita ini, bahwa apa yang diciptakan oleh musannif minal baqiyatis sholihah itu ganjaran yang baik. Minal baqiyatis sholihah itu baqiyatis sholihah, ganjaran atau pahala yang baik. Allati tabqa lil insani dukhra, allati kang tabqa tetap opal baqiyah sholihah lil insani bagi manusia apa ne dukhron, simpanane ba'da mamati gitu ya. Jadi semoga ini jadi simpanan nanti di akhirat atau ba'da mamati kama qala sayyiduna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa idza matabnu adama in qata'a amaluhu illa min salati shadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bih aw waladin sholihin yad'u lahu. Jadi kurang lebih maknanya adalah musannif ini muallif ini bercita-cita yaitu semoga Allah memudahkan muallif atas pengkhidmatan terhadap agama dan ilmu. Maka Pak ukhrija ba'dal kutub itu. Maka musannif menyusun sebagian dari kitab yang mana kitab tersebut bermanfaat bagi manusia.
Karena musannif bertekad, berkeyakinan bahwa kitab ini atau cita-cita beliau ini adalah apa? Amal soleh nanti simpanan di akhirat. Itu dukhron ba'da mamatihi. Kama qala sayyiduna, nah selaras dengan hadis Rasulullah SAW, idza mata ibnu Adam, ketika mati sapa ibnu Adam, in qata amam kaputus opo amaluhu amale Adam ibni Adam illa min salasin, kecuali 3. Yang pertama shadaqatin jariyah, sedekah jariyah. Yang kedua au ilmin yuntafa'u bi, dan yang ketiga awaladin soleh yad'u lahu, anak soleh yang mendoakan orang tuanya. Tuh, fakana ansahhalallahu ta'ala li jiwarul baladil amin. Tuh, Makkatal karimat. Maka Allah memudahkan, ansahala yenta, memudahkan sapa Allah Ta'ala li, bagi saya, jiwarul baladil amin, dengan kondisi musannif atau muallif ini bermukim atau bertempat tinggal bertetanggaan dengan negara Mekah Madinah. Baladil amin ini maksudnya Mekah Madinah. Jadi salah satu cara Allah memudahkan musannif dalam melakukan pengkhidmatan terhadap ilmu dan agama itu, Allah memudahkan musannif, yaitu salah satu kemudahannya beliau Syekh Ali As-Sabuni ini tinggal bertetanggaan dengan negara Baladil Amin, yaitu Mekah Madinah. Gitu kan ya? Jadi fakana ansahhalallahu ta'ala li jiwarul baladil amin makkatal mukarramati. Nah, sona najaga ing maka sapa Allah wa harsaha, dan menjaga sama namanya min kulli su'in wa syarrin, dari setiap kejelekan. Tuh. Terus mudarrisan muntadiban litadris. Nah, mudarrisan muallif ini, mudarrisan sebagai seorang mudarris, guru, itu dosen. Muntadiban sama kurang lebih kata Mang Azma, muntadiban itu adalah berjenjang, misalkan ngajar kelas uji, kelas bertahap gitu. Jadi mudarris itu guru, kalau muntadib itu ya mengajarnya itu bertahap, dari yang bawah naik ke atas, naik dan seterusnya, dan itu muntadiban itu seperti mana. Terus litadrisi, untuk ngajar. Fi kulliyati syariah, di fakultas syariah, wa dirasatil islamiyah, dan studi Islam. Jadi salah satu, kata musannif ini, salah satu kemudahan yang diberikan oleh Allah dalam melakukan pengkhidmatan terhadap ilmu dan agama, musannif ini mukim atau bertempat tinggal di tempat di negara yang bertetangga dengan negara Mekah Al-Mukarramah. Dan beliau ini sebagai pengajar, sebagai dosen, bahkan guru besar ilmu tafsir di universitas yang ada di Mekah dan Madinah, yaitu di Mekah, yaitu Universitas Ummul Qura dan Universitas King Abdul Aziz. Jadi guru besar ilmu tafsir, guru besar tafsir di Mekah. Nah, ya, makanya di sini Kulliyatus Syariah wa Dirasatil Islamiyah. Wahayya al-maula, wahayya, dan menyiapkan soal maula. Allah Subhanahu wa taala al-maula jalla wa ala li gitu. Al-jawwa itu suasana alladzi yusa'iduni
alat tafarrugi lil mutolaati. Nah, jadi wahaya dan Allah mempersiapkan muallif ini, Syekh Ali As-Sabuni ini apa? Al-jawwa alladhi yusa'iduni ala tafarrugi lil insaniyah. Suasana, situasi yang mana situasi itu membantu Syekh Ali As-Sabuni sehingga alat tafarrugi, fokus gitulah. Ingatase peragat gitu kan, lamun bahasa lugatnya ingatase peragat. Tapi kadang bingung, ya udah fokus saja alat tafarrugi. Nah, masukkan di alat tafarrugi itu ingatase peragat. Tapi bisa jadi makna lainnya alat tafarrugi itu ingatase peragat tapi fokus saja. Alat fokus lil mutolaati wad dirasati wal kitabati wat ta'lifi. Jadi kemudahan-kemudahan yang diberikan oleh Allah terhadap musannif, muallif, terhadap Syekh Ali As-Sabuni ini adalah apa? Bentuk kemudahannya, yaitu situasi dan kondisi al-jawwa itu situasi gitu ya, suasana yang mendukung sehingga Syekh Ali As-Sabuni ini fokus untuk mutolaah wa dirasah, belajar, wal kitabati menulis, wa ta'lif menyusun mengarang kitab. Fa akramani bihadza al-jiwarit thahir. Fa akramani maka memuliakan sapa Allah ni, gitu ya. Oh bukan, failnya di depan. Fa akramani bihadza al-jiwar at-thahir. Oh, apa? Kita temui mana bihadal jiwari at-tahiri apa? Jiwaru baitil ati. Nah, bertetanggana baitil ati. Ya, baitil ati itu rumah kalau secara harfiah, baitil ati bait rumah, al-atiq kuno, rumah kuno, tetapi sudah menjadi istilah bahwa baitil atiq ini adalah ya apa? Ka'bah gitu ya. Fi baladil amni, ing dalam negara aman, wal imani alladzi tanallahu ala ahlihi min qadimil asma. Fi baladil amni wal imani alladzi imtanna, menganugerahkan Allah ala ahli atas ahli baladil ati min qadimil asmani, di baheula gitu, di zaman yang sudah lalu. Bil amni kalal aman wal istiqrari tetap wal itminani lan tumaninah tenang. Faqala wa asdaqul qailin falyabudu rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju'in wa amanahum min khawf. Wa qala jalla wa ala awalam yarau anna ja'alna haraman aminan. Terus dan seterusnya al-ayat wa yukhatafunya apa? Wa yukhatafun nas min jiwari. Al-ayat kita baca. Nah, lanjut. Wa'istu fi hadal jiwa fi hadal jawi. Itu wa'istu kata muallif, wa'istu dan saya hidup dalam suasana tadi. Wa'istu lan jeung hirup kaula fi hadal jawi ing dalam iki suasana. Dina ieu suasana al-karim anu mulia, muddatan minaz zaman, beberapa saat. Tabluhu asyaron minas sini, nyampe
10 tahunan. Akhrajtu fiha ba'dal kutub. Akhrajtu, saya mengeluarkan fiha di dalam apa tadi? Suasana tadinya fil jawil karimnya ba'dal kutubi ing sebagian teori kutub allati kana min akhiri hadal kitabi allati kan asmaituhu alladzi kan asmaituhu menamai saya ing kitab rawa i'al bayani atau rawaul bayan fi tafsir ayatin ahkam. Rawaki itu maknanya bagus, cemerlang gitu. Rawaul bayan cemerlangnya atau bagusnya, baiknya penjelasan. Bayan itu penjelasan fi tafsir ayatil ahkam dalam tafsir ayat hukum minal Qur'ani saking Al-Qur'an. Itu kurang lebih saya kira sudah ininya. Mau habis. Kurang lebih masih dalam mukaddimah, masih menceritakan kisah musannif, yaitu biografi kecil musannif. Beliau ini bercita-cita berkhidmah terhadap agama dan Alkitab, yaitu Al-Quranul Karim. Maka beliau dijuluki sebagai pakar tafsir dan terbukti sebagai guru besar ilmu tafsir di Universitas Ummul Qura dan King Abdul Aziz. Nah, situasinya mendukung. Di antara situasi yang mendukung itu, beliau tinggal di negara yang bertetanggaan dengan Makkah Al-Mukarramah. Suasananya juga mendukung. Mendukung untuk apa? Mendukung untuk mutolaah, untuk dirosah, untuk taklif, untuk menyusun, untuk dan lainnya, sehingga sampai terbitlah kitab Rawaul Bayan ini yang bermakna bagus, cemerlang itu. Pirang apa jama ya rawani fi tafsir ayatil ahkam, yang mengkhususkan menafsirkan ayat-ayat hukum dari Al-Qur'an. Nanti hadirin bisa, ini mukaddimah masih setengahnya, masih ada setengah lagi. Saya kira perlu mukaddimah ini dibaca sehingga bisa menyimpulkan mungkin bahwa corak tafsir ini kemana arahnya. Kan kalau dikelompokkan tafsir itu ada yang bil makfur, gitu, ada yang bil makul. Nah, maka saya tidak bisa menyimpulkan corak tafsir ini tafsir apa, gitu ya. Tetapi nanti setelah mukaddimah ini rampung, mungkin di pengajian berikutnya akan kelihatan corak tafsir ini seperti apa. Sekedar gambaran bahwa model tafsir yang dijelaskan oleh Syekh Ali As-Sobuni ini ada, khususnya di dalam tafsir Rawaul Bayan ini ada yang mengkhususkan terhadap ayat-ayat ahkam. Ayat-ayat ahkam ini tidak banyak, hanya ratusan saja, kalau nggak salah 100 berapa